نور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم بحق الفاتحة وبحق سورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس والتخفيف والتغليب هدية منا خصوصا لروح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، واجعل ثواب مثل ثواب ذلك هدية منا خصوصا للمرحوم أخينا سفرني ابني لكيمة، وللمرحومة أمنا سلمي ابنة سعيد، وللمرحوم أخينا زينني بن السيمان، وللمرحومة أختنا نورحياة ابنة درمي، وللمرحوم أخينا سفري بن سفرني، وللمرحوم أخينا الفندي بن سيلني، وأخيرا للمرحوم أخينا محمد شهر رزال إدريان شيبني سفري، من اجتمعنا هنا بسببه أنت الذي أعلى وأعلم باسمه يا رب العالمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأدخلهم الجنة وقهم من فتنة القبر وعذاب النار. وبحق ختم القرآن هدية منا خصوصا لمجلس التعليم شركة أمل البيت يا ربنا يا رب العالمين. واجعل يا رحمن جمعنا هذا جمعا مشكورا وتفرقنا من بعده تفرقا مغفورا. اللهم يا غفار هذا يوم الجمعة المباركة تقبل جميع نياتنا وحاجاتنا ومقاصدنا ودعائنا وتقبل سائر أعمالنا. أنت تعلم مقاصدنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. قبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Ibu-ibu, coba diisi aja yang kosong, saya yang ngasih bolong-bolong. Maju aja. Masuk belakang. Sayang rasanya, betul.
Ya. Masuk. Ini sebelah Pak Erik. Saya khawatir pulang tak membawa apa-apa. Alhamdulillah. Ya. Oke. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحييكم بتحية الإسلام تحية طيبة خالدة من عند الله. تحية أهل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدق الله العظيم. Sama-sama kita hormati Ibu Ketua, Ibu Elia Susanti, serta dengan jajarannya. Saya sayangi, saya cintai ibu-ibu Majelis Ta'lim Serikat Amal Baik. Mudah-mudahan sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Selawat kita dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, ibu-ibu perhatikan ya, singkat waktu kita ini. Terasa asar itu lebih kurang jam 15.30 atau 15.29, setengah 4. Ketika Nabi Muhammad berumur 38 tahun. Berapa? 38 tahun. Nabi Muhammad naik ke Jabal Nur. Di Jabal Nur itu ada gua, nama guanya Gua Hira atau Gharul Hira. Umur berapa tadi? 38 tahun. Ngapain ke atas? Bertahanus. Bertahanus itu bersemedi. Karena luar biasa kaum Quraisy saat itu ya, luar biasa ya, kaum jahiliyah. Nabi Muhammad itu naik ke atas gunung pada bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan sudah ada, tapi perintah puasa belum ada. Ya, 38 tahun, sudah diangkat belum jadi nabi. Sampai di atas bersemedi atau bertahanus di Gua Hira, tidak ada kejadian apa-apa. Kemudian Nabi Muhammad turun. Pada tahun berikutnya, pada bulan Ramadan juga, berarti umur Nabi saat itu berumur 39. Nabi Muhammad naik lagi ke atas Jabal Nur, bertahanus di Gharul Hira. Kemudian tidak ada kejadian apa-apa. Nabi Muhammad turun. Pada tahun berikutnya, pada bulan Ramadan, Nabi berumur 40. Seperti biasa, Nabi naik ke Jabal Nur, kemudian bertahanus di Gua Hira. Nah, disitulah kejadian pertama sekali terjadi. Kejadian apa? Nabi Muhammad didatangi sesosok makhluk yang besar, seram. Belum pernah Nabi Muhammad melihat orang tersebut. Kemudian makhluk tersebut mengatakan kepada Nabi dengan kalimat Iqra. Pada umur 40. Disitulah pertama kali turunnya Al-Quran.
Nah, makanya ibu penting di sini. Kalau ibu tak maju ke depan, inilah yang pertama kali Quran diturunkan dan kalimatnya Iqra. Ya, Iqra artinya baca. Oke? Coba buka Quran surah Al-Ankabut ayat 45. Ya, siapa megang? Dua? Sadia? Mulai. Quran surah Al-Ankabut surah ke-29. Salah. Ayat 45. Apa kalimatnya di situ? Surah ke-29. Ayat ke-45. Utslu kalimatnya utslu, ya. Apa artinya? Baca. Iqra pada Quran surah ke-96 Al-Alaq, ya. Di situ kalimatnya Iqra artinya apa? Coba cek di situ. Bacalah. Tadi utslu artinya bacalah. Sini Iqra artinya baca. Coba perhatikan. Dua kalimat yang berbeda, kok bisa artinya sama? Satu Iqra, satu utslu. Iqra artinya coba cek di Quran, pasti bacalah. Kalimat utslu di Quran surah Al-Ankabut ayat 45 artinya juga bacalah. Saya rasa di mushaf manapun, di Quran manapun tetap yang beredar di Indonesia itu kitab artinya bacalah. Sebentar, biar saya tuliskan. Dua kalimat yang berbeda itu sama. Kalau sepintas ibu baca terjemahannya ya. Jadi kalau ini kita masih sekualitas kita cuman bisa baca doang, merugi kita. Kemudian di atas tingkatannya dia membaca, menerjemahkan, itu masih belum. Kita harus belajar tafsir. Jadi bagi orang yang sudah belajar tafsir Quran, dia udah bisa baca, belum ada apa-apanya itu. Bagi orang yang sudah bisa menerjemahkan, yang sudah bisa menerjemahkan, dia asal baca terjemah, asal baca terjemah. Itu juga belum ada apa-apanya bagi orang yang belum belajar tafsir. Paham ya maksudnya? Yang sudah belajar tafsir juga belum ada apa-apanya dibandingkan orang yang mengamalkan. Nah, ini jadi pertanyaan. Baca tak bisa, baca terjemahan, apalagi tafsir, apalagi mengamalkan. Kemana orang ini setelah nanti di yaumil qiyamah? Merugi, Bu. Makanya yang paling saya tekankan sebagai guru tafsir Quran, setiap Jumat pertama saya jelaskan sama ibu-ibu, haruslah belajar Quran. Jadi kalau udah belum membaca, apalagi mengamalkan, Allah Akbar, bila dia. Kalimat itu jelas suruh baca Al-Quran. Berapa banyak baca Quran? Itu kalimat Iqra. Berapa orang di sini? Beda-beda. Ada papan tulis kecil nggak ada? Iqra dengan utlu. Iqra cukup di sini. Diambil dari kalimat qiraah. Utlu diambil dari kalimat tilawah. Pernah dengar qiraah? Pernah nggak dengar qiraah? Parah kali lah dengar qiraah. Qiraah Quran. Oke. Dengar tilawah. Parah juga itu nggak pernah dengar tilawah. Tilawatul Quran. Kan tilawat Quran dari kita di akhir tilawah ya. Perhatikan Bu. Qiraah ini artinya membaca. Membaca doang, nggak dituntut di situ memahami atau mengamalkan atau apapun itu. Membaca yang nampak
nampak atau membaca yang tertulis. Ibu baca kalimat ini, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu namanya qiraah. Saya ulangi. Ibu baca Al-Quran, nampak ibu tulisannya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Itu disebut dengan qiraah. Apa arti qiraah? Membaca. Enggak dituntut untuk memahami. Enggak usah tahu-tahunya enggak apa-apa. Qiraah. Oke. Sekarang kedua, ini ada tiga. Pertama, arti membaca. Oke. Yang kedua, tilawah ini artinya memahami. Memahami makna, memahami tafsir. Oke. Yang ketiga, tilawah ini artinya mengamalkan. Kira-kira lebih dalam mana? Qiraah atau tilawah? Makanya yang sering kita dengar setiap tahun musabaqah tilawatil Quran, bukan musabaqah qiraatil Quran. Tilawah itu situlah masuk semua pemahaman, pengamalan. Makanya ada situ cabang-cabangnya. Ada syarhul Quran, ada fahmul Quran, ada nasyid, ada marhaban, ada sab'ah, banyak. Baca. Qiraah artinya cuma satu, membaca. Makanya ibu kalau lihat nanti ada mobil atau itu mobil kemarin, untuk qariahnya ada yang baca. Di sebelahnya itu siapa? Apa namanya? Sari tilawah. Itu merasa tidak ada namanya sari. Yang tilawah doang. Mungkin dulu yang membaca tilawah itu si namanya. Makanya disebut sari tilawah. Oke, gitu ya. Jadi tilawah itu artinya mengartikan bacaan yang dibaca si qori. Saat itu Bu Ana yang baca, ya. Yang mensari tilawahkan, mentilawahkannya Bu Pejebul, ya. Oke. Itulah. Kalau cuma Bu Ana yang membaca, kita tak paham. Karena cuma membaca doang. Akhirnya dipahamkanlah dengan ibu tersebut supaya kita paham artinya. Oke, paham sampai di sini, Bu. Nah, pertanyaannya, saat itu kenapa kalimat Iqra disampaikan kepada Nabi? Kenapa utslu? Kenapa Iqra? Nah, karena jangankan memahami, ya, membaca Muhammad. Kalimat Iqra disuruh saat itu pada umat di Gua Hiro. Kalimatnya itu Iqra. Situ menunjukkan bahwa Muhammad nggak bisa membaca, nggak bisa menulis, dan nggak bisa ngapain. Sekolah. Makanya kalimatnya utslu bismi rabbikal ladzi khalaq, berarti Quran. Berarti Muhammad saat itu sudah bisa membaca. Paham maksudnya? Makanya dia diperintahkan oleh Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Wahai Muhammad, baca. Maka saat Muhammad langsung refleks. Ma'ana qari, nggak bisa baca. Paham di sini, Bu? Kira-kira. Jadi harus bisa membedakan mana utslu, mana Iqra. Jadi di sini benarlah bahwa Nabi Muhammad tidak bisa membaca. Makanya kalimatnya disuruh baca. Kalau seandainya malaikat Jibril menyuruh Nabi Muhammad itu utslu berikan dan berarti Muhammad itu ummi artinya ini mohon maaf bodoh. Karena itu Muhammad gak bisa ngapain. Gurunya ketika dia di dalam dengan ayahnya meninggal, ketika dia bernama maknya meninggal, dia nggak sekolah. Maka Nabi Muhammad itu ummi. Makanya dalam bahasa Arab li'akidil ummiyyati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad saat itu menguatkan bahwa kalimat Iqra ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu tidak bisa membaca, tidak bisa memahami. Oke, saya cuma menjelaskan itu supaya ibu paham di sini. Kalimat Iqra sama kalimat utslu yang artinya sama-sama membaca kalau dalam terjemahan. Tapi kalau ibu pahami, utslu itu lebih dalam daripada Iqra. Allah lebih dalam daripada Iqra. Surah Al-Ankabut
Utslu ma uhiya ilaika min kitab. As-shalah. Utslu, coba perhatikan dulu ya. Utslu artinya tadi membaca, memahami, lebih dari situ. Utslu ma uhiya ilaika min kitab. Kami baca dulu mengenai tentang sholat. Kami baru kalimat selanjutnya wa aqimis shalah, baru dirikanlah sholat. Sebelum awal sholat, pahami dulu bacaan supaya terhindar dari orang yang perlu sholat lepas sholat. Jadi nggak ada gunanya sholat. Wallahi saya bilang nggak ada gunanya sholat kalau tak ada ilmunya. Dari tempat tidur berwudu bersuci yang berapa rakaat malam, nggak ada gunanya kalau tak punya ilmu. Maka berarti apa yang hidup ini? Jadi sekedar sholat. Suruh kalimat Iqra. Tadi kalimat Iqra ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah bacaan sholat, baru sholat. Kan kita kalimat pahami dulu. Karena kalau ibu sholat sering ini apa namanya? Fokus ya. Sering nggak fokus. Karena nggak baca. Benar nggak? Abu Bakar. Abu Bakar Siddiq. Setiap dia berkata, dia tangannya, dia menyebutkan akbar. Allahu Akbar. Menyebutkan kalimat akbar itu bergetar tangannya. Karena dia paham yang dia baca dalam sholat. Bahwasanya Allah Maha Besar dan tidak mengkaburkan dirinya. Makanya ada orang kadang sholatnya sombong. Orang lagi duduk, dia datang tiba-tiba sholat. Ini kadang jijiknya ini begini kalau misalnya sholat subuh. Sholat subuh itu kan qobliyahnya kan nggak lama waktunya, benar nggak? Memang qobliyah subuh ini pahalanya seluas langit dan bumi, lebih baik dari langit dan bumi, benar ya? Aku tahu ya. Ini udah mau qomat, dan dia yang terlambat ini datang dia, sholat dia ke depan. Allah. Tak paham ya? Gara-gara dia terbengkalai yang lain, gara-gara yang wajib tunda. Walaupun laksana, memang ada waktunya. Itu banyak orang. Tapi waktu memang harus. Karena subuh itu sebentar. Maka saking qobliyah subuh, boleh qadha subuh. Ibu yang lambat qobliyah subuh, boleh qadha di setelah subuh. Saking penting subuh ini. Amin maksud berarti usul natus subuh berarti qadha. Khusus qobliyah subuh ya, karena dia memang penting. Jadi qobliyah subuh itu pagi subuhnya. Ya, jangan menganggap itu daripada bumi dan seisinya. Padahal subuhnya itu wajib lebih tinggi tingkatannya daripada pagi. Jadi qobliyah dijaga qobliyah ya, apalagi subuhnya. Karena dia mengamalkan ini. Tahajud, qobliyah subuh, lari itu maksudnya maraton. Tahajud, qobliyah subuh, lari. Ditarik masalah ya. Kita tunggu dia ada buat dia itu saya sih kan ini motivasi yang lain ini bersamaan. Jangan tahajud, ngorok tahajud sekali. Habis itu tidur selesai. Oke, gitu ya. Jadi maksud engkau di kalimat dulu menunjukkan bahwa pahami dulu baca tentang sholat. Mulai dari tadi mengambil Al-Fatihahnya, cara rukuknya yang harus rata dia. Kalau diletakkan ini gelas di atas punggungnya nggak boleh tumpah. Kalau tumpah berarti belum rata rukuknya. Paham maksudnya Bu? Harus rata.
Jadi memang harus dilihat sama temannya. Waktu ruku, Allahu Akbar, Subhan Rabbil Azim wa bihamdi. Apa coba artinya? Ayo, berarti belum utslu. Kalau tak tahu belum utslu. Sami Allahu liman hamidah. Apa artinya? Allah mendengar bagi mujinya. Rabbana lakal hamdu. Belum utslu. Sudah. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yaumiddin. Iyyaka na'budu. Tunjukin lagi jalan lurus. Itulah dia. Jadi kadang kita nggak waktu salah. Utslu. Paham utslu? Paham? Kali pertama di sini. Oh, kan Nabi Muhammad yang membaca aja. Kira-kira kali ini seandainya saya ulangi sekali lagi nih, seandainya ini saat Nabi Muhammad bertahun di umur 20 tadi, kalimatnya bukan ikut, tapi kalimat utslu bismi rabbikal ladzi khalaq, itu salah. Diragukan itu. Berarti di bahwasanya Nabi sudah bisa membaca, Nabi bisa memahami semua tentang Al-Qur'an. Diragukan di Al-Qur'an. Al-Quran yang kita pegang ini bisa dikatakan, tapi terjaga dia karena saat itu. Kalau wahyu zaman Nabi Musa menerima kitab Nabi Musa. Taurat itu Romi. Atau misalnya kitab-kitab yang lain itu bisa palsukan. Kenapa? Bisa jadi orang haram. Tapi Quran ini karangan Nabi Muhammad nih katanya. Banyak luar sana mengatakan karangan Nabi Muhammad. Dengan Nabi Muhammad tidak bisa membaca, tidak bisa melakukan hal apapun. Maka ini Quran dari Allah Subhanahu. Selesai. Masalah Iqra sama kalau terjemahannya sama membaca. Ini kira-kira baru paham. Agak-agak ngangguk-ngangguk memang, cuma agak sedikit. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Quran surah 9. Surah Al-Alaq. Yang pertama kali diturunkan. Surah yang pertama kali diturunkan di kota Makkah. Makanya disebut dengan surah Makkiyah. Itu harus tahu. Quran itu diturunkan berapa lama? Lebih kurang 23 tahun. Berdasarkan 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Lebih kurang 23 tahun. 13 tahun. Madinah 10 tahun. Disitulah Al-Quran diturunkan selama itu. Jadi jangan beranggapan Quran itu diturunkan semua. Enggak. Tapi kalau diturunkan ke langit namanya Baitul Izzah. Semua di tempat terang namanya Baitul Izzah. Baru turun ke bumi sesuai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah ini ada sughra. Ingat of ini memantul. Jadi jangan mantul kecil. Artinya atau kecil. Tanda-tanda kiamat, ada kiamat sughra, ada kiamat kubra. Kiamat sughra apa? Kecil. Kiamat kubra apa? Jadi ini kiamat sughra memantulnya kecil. Iqra, ayo. Iqra. Lagi, Iqra. Iqra. Oke. Lagi, Iqra. Iqra. Ra. Jangan ra. Iqra. Iqra. Qaf ini kan huruf isti'la ya. Isti'la ini huruf yang bervokal O. Ingat nggak? Ingat. Kalau nggak ingat buka YouTube-nya. Hampir setiap pertemuan saya bahas isti'la. Biar jelas.
Istilah apa istilah? Yang bervokal oh. Ada berapa? Berapa? 8. So, ro, so, ro, 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 ko. Ingat bu. Itulah. Kita duduk di belakang. Iqra. Ayo, Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Perhatikan ya. Sini qafnya berada di tengah-tengah, menunjukkan dia qalqalah sugro, memantulnya kecil. Sedangkan qafnya ini akhir, menunjukkan dia qalqalah kubro atau pantulannya besar. Ini cara memantulkannya kecil, sini memantulkannya besar. Besar bukan suaranya besar, ya. Jangan diperkecil orang nanti dua. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini juga tak paham. Tentang kubro besar, enggak. Tapi dia beda. Coba perhatikan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Karena istilah paham. Karena istilah apa istilah berkof bervokal. Jadi ketika dia mulut menang dikit. Satu, dua, kalau si lagi dikit, ya, lagi dikit. Oh, beristilah. Kubro besar, sugro kecil. Sugro di tengah, kubro di akhir. Hampir pertemuan saya mengatakan bahwa jadi ini panjang pada insan ini lebih panjang daripada sa. Kalau ini lebih panjang daripada ini, pada ini salah. Kalau ini sama sa sama panjangnya salah. Orang beda kan? Ini banyak tidak harkat. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Bagus. Itu baru tepat. Ya, tadi saya perhatiin tadi. Mulai dari saya duduk baca-baca. Yang paling kena yang baca-bacain. Saya. Nah, ya, lebih panjang daripada
Itu dua harkat. Ayat ketiga. Nah, ketiga. Si kalimat iqra. Iqra-nya takut subro di bawah. Gabungan subro sama kubro. Subro itu enggak sukro. Nah, sudah. Oke. Iqra. Si kalimat qalqalah sughra. Pantulannya kecil. Iqra. Iqra wa rabbukal akram. 1, 2, 3. Iqra wa rabbukal akram. Ya. Akram, capnya itu hamas. Hamas ada nafas keluar. Allahu Akbar. Itu biar dengar. Dengar nggak? Itu bukan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Di sini Akram. Ada nya itu. Kalau nggak ada, sangat dipahami. Iqra wa rabbukal akram. 1, 2, 3. Iqra wa rabbukal akram. Ini banyak kali ini. Dengan akram. Saja. Iqra wa rabbukal akram. 1, 2, 3. Iqra wa rabbukal akram. Iya, habis belajar kemudian. Ya, cukup. Sekarang lanjut ayat berikutnya. Ayat ke-4. Karena kita cuma sampai ayat ke-5. Sesuai dengan diturunkannya Al-Quran berapa ayat? 5 ayat. Jadi Nabi Muhammad ketika disuruh sama malaikat Jibril Iqra, katanya Nabi Muhammad kan menjawab, saya nggak bisa baca. Ma'an yukhari. Akhirnya dipandulah sama Jibril. Dipandu sama malaikat Jibril. Jadi saya memandu ibu. Bismillah. Cuman bedanya, itu Nabi Muhammad bisa baca. Peluklah sama malaikat Jibril. Dia tidak bisa baca sama ini. Mungkin peluk. Ya, bedanya. Oke, dipandu. Sampai selesai 5 ayat. Ketika selesai dipeluk, dipandu, ya, kan namanya dipandu gitu, dipeluk Nabi Muhammad saat itu dinginan dia, dingin. Jadi yang dari sini pulang mungkin dia sudah masuk kutslu dalam dirinya. Berarti dia betul mengamalkannya. Tapi kalau pulang ini habis belajar ini, ngapain dia malah singgah? Cuma tadi langsung bergosip dia. Karena di sini seolah seperti naik ke Jabal Nur, ketemu sama makhluk sosok yang tak pernah dilihat, kemudian diajar kalimat ini pertama kali wahyu diturunkan. Umurnya bisa itu 40 tahun. Lanjut. Al-ladzi asli. Al-ladzi 'allama bil qalam. Al-ladzi 'allama bil qalam. 1, 2, 3. Alladzi 'allama
Alladzi 'allama bil qalam. 1, 2, 3. Allazi 'allama bil qalam. Nah, ada yang salah tadi. Allama ada tasdid atau sabdu. Ya. Ada penekanan di sini. Mulai dari al-sajdah fika. Bismillahirrahmanirrahim. Yang bertasdid ditekan. Itu namanya roh. Alladzi 'allama bil qalam. 1, 2, 3. Ayo. Allazi 'allama bil qalam. Lanjut. Jangan di huruf lam karena ada tasydid. Kenapa kali ini-nya? Ilfa. Lebih panjang dari ilfa. Panjang dari ilfa. Lebih panjang dari ma. Coba perhatikan. Ini itu lebih panjang dari sa, dari ma. Satu, dua, tiga. Menang. Lah lupa innya itu pakai tangan. Allah al-insana malam ya tiga. Alamal insana malam ya'lam. 1, 2, 3. Ayo. Kalian kalau kita baca di kaifiyah ngikutin yang hati itu kan capek-capek yang megang itu, yang lain ngambur aja baca aja ngikutin yang atau masing-masing. Hah? Ada yang ada yang dua, ada yang semana orang lagi ya ini jadi bukan hanya kumpul ya, kumpul enggak, ada kalimat-kalimat thayyibah dan setiapnya ada kata. Jadi gimana ya, ini semacam tradisi, tak ada nilainya. Ini cocok sebenarnya. Kalau memang nggak ada kualitasnya, cocok bilang. Ya, cocok maulid itu. Kalau tak ada isi, cocok maulid itu dibilang bilang. Karena isi hadir maulid, ada yang diambil dari situ. Kalimat-kalimat penjelasan surah Nabi, baca Al-Quran. Ada yang dibawanya sebagai oleh doa. Maka terbantahlah maulid itu terbantah. Tapi kalau duduk di sini, yang di rumah sampai sini duduk, anda banting lelah, bacalah. Sepatu orang cut, mau komen apa, bayar megang sih. Yang begini, kadang-kadang itu, maka itu cuma bid'ah. Saya menyampaikan di sini, duduk mau baca lagi, ayam yang ditinggalkan. Nggak ada gunanya. Gitu loh ya. Jadi adalah kualitas yang diambil dari pertemuan setiap Jumat itu ada di sini. Gitu. Ya, sama-sama. Terakhir kita baca sama-sama dari awal. 1, Ibu saya pandu supaya kita sama-sama bisa belajar. 1, 1, 2, 3.
Bismillahirrahmanirrahim. Satu, dua, tiga. Mulutnya banyak. Kenapa? Ayat kedua, satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Memang jelek lah ngaji ini, ya. Monyongkan mulut. Lanjut, satu, dua, tiga. Sebelum ada enggak perubahan yang saya katakan ini? Nah, itu semangat untuk mau belajar. Saya pesan buat orang supaya tak ada, maksudnya supaya begitu tak sia-sia, malah dapat dosa. Adalah seriuslah tiap pengajian. Jadi kalau nanti niatkan harus ada yang kritik dari nanti pulang sebagai mau berapa Jumat lama dengan majlisnya Jumat gede Jumat saya jadi petik dari dia. Nah, oke. Yang ketiga siapa? Wali Kang Fikih Munah pula Fikih Munah. Ya, ibu tanya silakan semua tentang saya uruskan ya gara-gara istinja. Gara-gara istinja, tahu istinja? Gara-gara cebok nggak benar sedikit ya salah, maka semua ketol. Ibadahnya semua ketol. Semua gara-gara ketol. Cuma sesuai dia. Majelis zikir. Jelas, ala dzikrillah tatma'innul qulub. Zikir itu menenangkan. Gitu ya. Jadi kalau bisa Bu, izin saya. Kalau Jumat pertama penuhkanlah yang depan ini. Bertimpa-timpa pun nggak apa-apa. Dan kalau bisa jangan lagi di luar. Nggak apa-apa. Jadi ibu betul-betul mendengarkan. Jadi mendengarkan aja. Betapa pahalanya. Apalagi ngikut. Jangan nanti dari tahun ke tahun cuma ikro aja. Tapi nggak utslu. Mana utslu? Nih. Kan? Dari tahun ke tahun ibu cuma ikro aja. Utslunya nggak ada. Cuma kiro aja. Ini nggak ada. Kan kami setahu soal. Terus kami masih kira kami belum tilawah. Nanti pada saya anggap sudah membaik. Kami akan tilawah. Allah, kalau ada itu salah. Ya, jadi silahkan Bu terus memperbaiki diri. Kerah. Allah